dalam pekan orientasi pondok. Mengenali pondok itu penting. Mengenali institusi, visi dan misinya apa, mau kemana itu penting. Kalau tidak, kita tidak bisa bersinergi ruhan biruhin dengan pondok. Maka pekan orientasi, usbu' ta'aruf wa taujih, ini penting. Tidak hanya bagi santri baru, tapi bagi santri lama pun juga harus merefresh kembali kesadaran itu. Makanya yang hadir di sini angkatan keberapa? Putra. Ada 14. 14 dan 15. Yang putri 4 dan 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman santri, mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, budaya pondok dan akhlak. Akhlak itu masuk ke dalam budaya. Al-hadarah. Budaya pondok itu adalah nilai-nilai dasar keislaman, keindonesiaan dan budaya lokal, local wisdom yang terseleksi dan diadopsi ke dalam sistem kepesantrenan. Terseleksi itu artinya kita milih. Tidak semua budaya-budaya keislaman, tidak semua budaya-budaya keindonesiaan, tidak semua budaya-budaya lokal yang ada di kita seleksi di antara sekian itu yang sesuai dengan budaya kita. Tetapi proses seleksi itu tidak menyalahi ajaran dasar dan syariat Islam. Ini yang baik-baik. Pondok pesantren salaf itu bagus, kita ambil. Pondok pesantren modern, gontor dan seterusnya itu bagus, kita ambil sebagian. Pondok pesantren tahfidz kita bagus. Sehingga diramu menjadi budaya, namanya budaya pondok, yakni budaya Madinatul Quran. Jadi begitu ya. Jadi ada dasarnya kita punya budaya, punya kebiasaan. Baik itu dalam berpakaian, adat yaumiyah, seni budaya, kemudian dari etiket. Etiket itu jabaran dari etika. Etiket itu terkait dengan, perlu nggak belajar etiket? Perlu. Cuma saya di sini tidak membahas lebih detail. Tetapi ke depan perlu kita ajarkan bagaimana etiket atau etika yang sesuai dengan Islam. Kalau antum bertamu ke rumah teman, berapa hari bertamu itu? 3 hari. Lebih dari 3 hari nggak tahu diri. Apakah dipikir bahwa tuan rumah itu selama 3 hari itu tidak bebas? Apalagi bertamu sudah tahu kamarnya 2, sini kamar bapak ibunya, di sini kamar temanmu. Selama 3 hari itu bapak ibu itu nggak bebas. Bercanda, nonton TV, biasanya pakai kaos oblong menjadi. Begitu juga ibu, biasanya buka ini jadi gak buka gara-gara si tamu yang lebih dari 3 hari benar-benar gak masuk akal. Ini terkait dengan orang pinter, tapi urusan dablek tetap aja. Hafal Al-Quran, pendidikan S1, S2, S3, dari saking banyak S-nya sampai gemeteran, kedinginan. Tapi kalau urusan dablek ya dablek saja. Pakai perasaan. Etiket terkait dengan perasaan. Kalau bertamu kepada orang, mbok ya mikir-mikir rumahnya besar atau kecil. Kalau rumahnya kecil ya secepat mungkin bertamu. Jangan bertamu ngalur ngidul, motor lagi, ketawa-ketawa. No. Kalau perlu nginep, kalau nggak urgent, nggak usah nginep. Kalau saya tuh paling nggak betah itu nginep di rumah orang, itu kasihan, serba salah. Ketika bertamu kepada orang,
Islam mengajarkan berapa kali? 3 kah? 3 kali. Gak usah nengok-nengok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dilihat-lihat ke dalam. Lebih dari 3 kali, balik arah. Sebaiknya Assalamualaikum begini, jangan langsung ngelihat isi dalamnya. Siapa tahu nanti ada yang pakai cadar, ada yang nggak kelihatan saya ya. Udah gak usah ikutin saya, yang penting itu aja. Itu etiket. Makan itu banyak enggak? Sekalipun orang pinter, kalau nggak belajar etiket ini nggak bisa. Makan kayak monyet itu, di sini penuh, di sini penuh, kanan kiri, kaki kanan kiri, disimpan, kelihatan tamak. Kalau bertamu pelan-pelan. Kalau makanan yang kamu suka ada di sana, ya Allah dekatkan ya Allah, gitu. Jangan langsung berdiri muter. Itu etiket. Ayam goreng, ayam panggang, seafood di depanmu, tempe tahu, ya berarti rezekimu tempe tahu, ya udah makan sambil berdoa, ya Allah geserkan ya Allah. Jangan maksa-maksa. Itu etiket. Santri itu harus paham benar. Sehingga itu elegan. Saya itu banyak ngelihat ya terkait dengan etiket. Ini akhlak. Kenapa kalian kalau duduk kok biasa begini? Bagus enggak? Sofanya udah mahal-mahal, kakinya nongkrong. Itu musrifah sering saya ngelihat. Kalau musrifah enggak. Cuma ceritanya begitu sama saja. Nongkrong, kakinya di atas. Duduk itu yang nanti ada pelajaran khusus. Duduk itu yang mapan. Duduk yang mapan itu begini. Santri, apalagi di depan gurunya. Nggih Ustaz. Nah Ustadi, enak duduknya mapan. Jangan begini. Udah begitu garuk-garuk semuanya. Allahu Akbar. Perempuan apalagi. Itu etiket. Etiket itu membuat antum menjadi orang yang punya pesona. Jam. Bahasa Inggrisnya jam. Bukan merek itu. Jam itu pesona. Orang kalau sudah punya pesona, itu kayak pelajaran-pelajaran kayak gini ini, Babeh itu paling senang. Umi Agis itu paling senang terkait pelajaran etiket. Karena biasanya orang semakin levelnya semakin terdidik, etikanya itu semakin bagus. Semakin tidak terdidik, semakin bodoh. Dia semakin urakan. Gak percaya? Nongkrong sejam saja, gak usah sejam. 60 menit aja. Oh sama. Di terminal. Kalau saling bercanda dengan temannya, itu kata-katanya, gak karuan. Bego lu, makanya saya lepas. Dasar setan. Itu candaan orang-orang yang tidak punya etika, gak ada elegannya. Udah gak pakai baju, ini kan, udah keringetan bau, sambil makan, nyembur-nyembur,
ngobrol sama temannya, teriak-teriak. Enggak terdidik. Maka disitulah fungsi pendidikan mengangkat harkat dan martabat orang. Menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik. Kalau sudah berkumpul dengan orang, dia tidak terlepas senyumnya. Simpatik. Ditarik. Apa makna senyum? Ma huwa tabassum. Apa senyum? Senyum itu adalah ungkapan kegembiraan di dalam hati, ketulusan di dalam hati yang kemudian ditransfer ke dalam wajah kita dan merubah struktur wajah kita. Orang senyum itu yang ditarik pertama kali itu adalah ujung bibir kanan dan kiri ditarik. Tapi Ustadz, bagaimana orang yang pakai hijab cadar masih kelihatan juga? Ternyata kalau ketarik di sininya, mata juga bagian atas ketarik. Sekalipun Cina yang nggak ada matanya itu ketarik. Kalau Cina senyum, itu matanya seperti merem gitu. Seperti apalagi ketawa. Hahaha, begitu melek, mana teman saya hilang. Nggak ada yang Cina kan? Saya gak ngeledek, canda doang. Harus ketarik. Berapa senti? Ya beda-beda. Ini kan bentuk mulutnya beda-beda. Ketarik. 3 senti ke kanan, 3 senti ke kiri. Indah. Jangan 3 senti ke kanan, 5 senti ke kiri. Itu stroke. Ketarik. Mau ditampakkan giginya, gak ditampakkan giginya tetap indah. Coba nanti kalau ngaca itu belajar babut tabassum, bab tersenyum. Gimana tersenyum? Nampak giginya lebih indah. Sekalipun dia orang hitam gelap, pekat. Kalau tersenyum menampakkan giginya, indah. Minimal giginya yang indah. Senyum ini bahasa universal dan itu akhlak nomor 1 para santri itu, tersenyum. Sumringah, hati yang lega. Antum dari segi kemampuan logikanya biasa-biasa saja, kepintarannya biasa-biasa saja. Tetapi antum orang yang suka tersenyum, hehehe, dikit-dikit, hehehe. Kalau berbicara itu masih ada suara ketawanya itu. Ya monggo, monggo. Ketawa, berbicara tapi ada campuran tawanya itu. Karena orangnya sumringah, sukses dalam hidupnya. Karena kenapa? Secara naluriah, secara fitrah, dengan bahasa universal tadi itu yang namanya tersenyum itu, semua orang mencintai. Orang miskin mencintai, orang kaya mencintai. Jadi ketika kalian senyum kepada setiap orang, itu artinya mengundang semua orang dalam berbagai profesi dan strata sosial untuk mendekat kepada kalian. Saya itu punya teman itu, dulu waktu di Al-Mahirah itu. Kenal 2 menit, tapi seperti 5 tahun yang lalu dia kenalan. Perasaan teman dekat saya dia. Tetapi kenapa dia ngobrol dan akrab dengan teman saya yang baru 5 menit itu? Kalau akrabnya saya yang sudah puluhan tahun, malah teman saya itu lebih fokus kepada teman saya yang baru dikenalnya 5 menit yang lalu. Itu barokahnya luar biasa itu. Antum kalau punya jam, apa namanya? Jam, pesona. Seperti itu dahsyat antum. Enggak semua orang itu dimiliki pesona. Jadi bertemu dengan dia itu langsung tertarik aja tuh, kayak magnet itu. Enggak cowok apalagi cewek. Ya, tersenyum, ada lesung pipitnya. Lesung pipit di sini atau di sini? Di mana? Kalau di sini bukan lesung pipit, bekas jerawat. Bisa membedakan antara lesung pipit dan bekas jerawat?
udah lesung pipit, tersenyum lebar, giginya kelihatan, susunan giginya rata. Aduh my God, agak sedikit ginsul sedikit. Langsung kelepek-kelepek. Tersenyum. Punya bakat atau selera humor, tambah sempurna. Humor, lucu, menarik. Insya Allah orang kayak gini ini cepat kaya. Karena semua orang akan. Nah, senyum itu adalah akhlak, teman-teman. Dan tidak senyum itu adalah qalilul adab. Senyum adabun, tidak tersenyum ghairu adabin. Gitu ya. Belajar senyum. HP begini. Iya, senyum. Selfie, senyum. Baik. Bicara tentang budaya pesantren, budaya santri, etiket itu penting. Nanti kita belajar tentang etiket. Ini di antara foto ini, lihat. Yang senyum-senyum itu, yang narik-narik bibirnya itu pasti bagus. Iya. How to, bagaimana budaya itu? Budaya itu akan tercipta manakala pertama itu ada core, ada nilai. Nilai itu adalah ajaran, apa yang diajarkan. Ajaran itu kemudian habitual action, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran itu yang sudah dipraktekkan sehari-hari itu, sustainability itu istiqomah, baru akan menjadi budaya. Satu contoh misalnya, saya mewajibkan kepada santri, mahasantri dan mahasantriwati untuk bersih-bersih di setiap sudutnya. Wajib. Itu apa namanya? Core, nilai, ajaran, SOP, aturan. Terus aturan bersih-bersih itu habitual action, dilaksanakan setiap hari, dibikin piket. Semua orang harus bersih, kalau gak bersih nanti dipanggil, dinasehati, kena poin dan seterusnya. Dilaksanakan sehari-hari, kemudian sustainability terus berlangsung lama. Selama setahun, selama 2 tahun. Kira-kira begitu keluar dari Mahat Mekah ini, kalian terbiasa dengan kebersihan enggak? Itu yang disebut dengan culture. Antum melakukan sesuatu secara terus-menerus selama 40 hari, itu sudah menjadi kebiasaan. Menjadi culture. Permanen. Satu contoh misalnya, sholat tahajud. Coba aja sholat tahajud. Setiap jam 3 bangun, sholat tahajud. Allahu Akbar. Hitung 40 hari. Hari kedua, Allahu Akbar. Hari ketiga, tetap jam 3 saya istiqomah. Allahu Akbar. Hari keempat, pas jam 3, seolah-olah sudah tersistem dalam telinga kita ketika kita tidur. Tapi benar begini, sebelum tidur, ya Allah bangunkan aku jam 3, saya mau sholat tahajud. Pasti banyak sebabnya itu. Apakah nyamuk, keprak, jam 3. Tiba-tiba mimpi pipis. Pipis beneran. Jam 3. Banyak asbab. Kita minta kepada Allah, ya Allah jam 3 saya ingin bangun. Hari ke-7, ke-8, sampai hari ke-40 kalian selalu bangun jam 3, kalian selalu bangun untuk tahajud, maka itu kebiasaan itu menjadi karakter yang permanen dimanapun. Seolah-olah ada yang salah kalau saya gak melaksanakan. Kalau cuma sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, males, udah lagi, gak akan menjadi karakter. Berapa hari? Coba secara terus-menerus. Murojaah Al-Quran misalnya, setiap jam sekian saya harus memurojaah 1 halaman, 1 jam, menghafal misalnya 1 halaman per jam. Terus lakukan secara terus menerus selama 40 hari, itu akan menjadi habit.
habit, kebiasaan habit nih. Kalau dilaksanakan secara terus-menerus akan menjadi culture, budaya. Gak enak. Budaya itu adalah apabila melakukan, apabila tidak melakukan ada sesuatu yang kurang. Nah, sekarang akhlak. Al-khuluqu halun lin nafsi rasikhatun tasduru anhal a'malu min ghairi fikrin wa rawiyatin. Ini pendapat Ibnu Mashkawi, hampir mirip juga pendapat ini kata Imam Al-Ghazali. Al-khuluq, akhlak itu halun lin nafsi, adalah kondisi jiwa, keadaan jiwa. Rasikhatun, yang sudah membekas lama di dalam hati. Tasduru anhal a'mal, dan dari jiwa itu keluar pekerjaan-pekerjaan atau perilaku atau sikap min ghairi fikrin wa rawiyatin, tanpa berpikir panjang. Ya. Jadi akhlak itu spontan. Paham tuh? Min ghairi fikrin wala rawiyatin, spontan. Kalau antum setiap ketemu dengan ustadz datang terus cium tangan tanpa berpikir panjang, itu akhlak. Kalau masih berpikir, oh iya maaf lupa salaman ustadz, no. Jadi sikapmu yang spontan itu adalah akhlak. Lewat di depan guru, itu pondok-pondok salaf, bagus juga kan. Di MK itu begini, ustadznya di sini, Allahu Akbar. Kalau pondok-pondok salaf itu, bahkan di sini guru, ada jalan di sini, ada jalan di sini, dia memilih kemana? Spontan. Maaf Ustadz, berpikir dulu, tidak spontan. Jadi akhlak itu sesuatu yang muncul secara spontan tanpa melalui proses berpikir. Akmalul mu'minina imanan. Senyum juga begitu. Menyapa juga begitu. Lanjut. Jadi akhlak itu terkait dengan perangai, sikap, perilaku, dan kebiasaan spontan. Tujuannya adalah memberikan respek kepada orang lain dan mengangkat harkat martabat manusia. Itu akhlak. Jadi akhlak ini tujuannya itu adalah untuk memberikan respek kepada orang, rasa hormat kepada orang lain. Makanya kalau antum berbicara dengan seseorang, tatap matanya, tapi jangan pas di bola matanya. Kalau kalian dengarkan secara simpatik, segala senyum, menarik juga ya. Oh. Padahal biasa-biasa saja, ceritanya gak menarik-menarik amat. Keren. Sambil melihat matanya. Jangan diabaikan, ini yang berbicara terus kalian matanya. Terus apa lagi? Makanya yang paling gak sopan itu, ada guru, ada orang yang berbicara seperti ini, kemudian main HP. Aduh, paling gak sopan. Jadi tujuannya itu merespek orang lain. Mengangkat harkat dan martabat manusia. Sekalipun orangnya strata sosialnya paling rendah, OB, tukang kuli bangunan, tukang apa, tukang ojek, gojek, gosen, apa semuanya, yang baik, bersikap baik dan bersikap positif. Ini akhlak. Baik teman-teman, sekalian kita lanjut. Akhlak santri itu biasanya ibadahnya bagus, religius, hormat pada guru, lebih tua, bersikap positif, amanah. Nah, 10 adab menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Muallim wal Muta'allim. Adab guru, orang yang menuntut dan orang yang menuntut ilmu. Ada 10 adabnya. Ini yang menjadi ciri-ciri santri. Santri itu hatinya selalu bersih, suci, bersih dari niat-niat yang jelek, iri, hasad, dengki. Murni niatnya untuk menuntut ilmu, memaksimalkan usia muda, mumpung muda ini,
otaknya lagi bagus-bagusnya, manfaatkan untuk menghafal kitab ini, nazam ini, menghafal Al-Quran kalau bisa sampai bersanad, menghafalkan hadis. Mumpung masih muda, masih fresh. Antum kalau sudah seperti Ustadz, kepalanya 5, 5, 2, terbatas. Menghafal ayat kesenggol sedikit lupa. Banyak yang difikirkan. Jadi maksimalkan usia muda ini untuk memiliki kemampuan, keterampilan hidup yang banyak. Banyak dalil Al-Quran dan hadis hafalkan. Mumpung masih muda. Belajar qanaah. Ya. Sederhana hidupnya. Puas atas pemberian Allah. Pandai bagi waktu, time schedule, manajemen waktu. Ini penting sekali. Kalau manajemen waktunya sekarang buruk, nanti ke bawah-bawah. Molor. Tahu waktu-waktu prioritas. Jangan seluruh waktunya dihabiskan untuk main. Orang mukmin itu waktunya ada 3, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, waktunya untuk Allah, untuk Tuhannya beribadah. Yang kedua, waktu untuk kasbul ma'isyah, mencari rizki yang halal. Yang ketiga, buat dirinya sendiri, at-tamattu' bil halal, menikmati hal-hal yang halal. Senang berdandan, senang bersih-bersih, senang bunga. Waktu-waktu kosong untuk diri sendiri. Jadi begitu manajemen waktu seorang mukmin. Jadi dia tidak menyia-nyiakan waktu. Sedikit makan dan minum, kalau banyak makan, banyak minum, bawaannya tidur dan malas, mager. Hukum makan itu tidak harus kenyang kok. Siapa bilang makan itu harus kenyang? Makan aja biar ada tenaga. Seorang mukmin itu makan, kemudian dia berhenti sebelum kenyang. Siapkan sepertiganya untuk nafas, udara. Siapkan juga untuk air minum, air di dalam. Jangan semuanya isi nasi. Kurangi tidur. Antum tidurnya sehari semalam berapa jam? 8 jam kebanyakan, 6 jam, 7 jam pas, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya 6 jam lah. Delapan jam Ustaz. Ya biasanya 6 jam pagi, jam 10 sampai jam 3, yang 2 jamnya dicicil. Waktu Ustaz menjelaskan pelajaran, nyicil 15 menit. Habis sholat, yang lainnya zikir, nyicil 15 menit. Jadi 10 jam juga. Santri harus mengurangi tidur. Gak ada ceritanya kurang tidur mati. Kurang tidur misalnya, kecuali gak tidur sama sekali. Itu bohong tuh dokter, tuh. Idealnya 12 jam. 12 kali 65 tahun. Berapa kira-kira? Hidup kita itu kebanyakan tidur, kebanyakan main-mainnya. Kalau dikalkulasi seluruh hidup kita, seluruh umur kita itu, waktu-waktu kita itu lebih banyak digunakan untuk main-main saja dibanding untuk ibadah dan hal-hal yang bermanfaat. Wara dan hati-hati. Makanya para penghafal Al-Quran kalau pergi ke mall, nyampe ke sini 1 juz hilang itu. Santri kalau gak hati-hati menjaga hatinya, tidak wara, ilmu-ilmu agama yang tidak bermanfaat hilang. Menghindari makanan yang tidak sehat.
dan menyaring teman. Dan ternyata di antara antum-antum ini ada teman yang positif, bukan berarti yang semuanya negatif. Santri itu insya Allah positif semua. Tapi maksud saya itu pilih teman yang rajin belajar, cari teman yang banyak berprestasi, pilih teman yang bisa dijadikan contoh dan melecut semangat dan motivasi belajar. Begitu. Jadi punya teman, seluruh temannya tukang canda melulu, cekakak cekikik, dari pagi sampai mau tidur cekakak cekikik. Mau kemana, mau jadi apa? Minimal lengkap lah. Kalau saya lagi ingin belajar, berteman dengan ini. Kalau saya boring, futur, saya berkumpul dengan teman cekak cekikik. Teman yang cekak cekikik juga begitu, bersahabat dengan teman yang rajin, terus kumpul, ya gitu. Jadi ada keseimbangan kita dalam bersahabat itu. Moto pondok keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, usul. Sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam 10? Jangan ngantuk. Kalau saya kuat saja. Ya. Keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Siapa yang pesantrennya di pesantren modern ala Gontor? Cung. Yang lain. Motonya ini kan? Keikhlasan, kemandirian, ikhlas, belajarnya ikhlas. Jangan nanti kalau di sini ikhlas ya. Ustadz khawatir nanti kalau kalian sudah ke MK itu banyak insentif itu. Kepanitiaan insentif, gaji insentif, semakin rajin insentif. Kalau sudah jadi pegawai tapi saya melihat ruhul keikhlasan itu masih membekas di musyrif di sana itu. Musyrif itu kalau dibayar gak ada masalah, tapi saya tidak mempersoalkan bayarannya. Tapi bagaimana caranya bekerja itu tidak hitung-hitungan. Kepanitiaan bekerja sampai larut malam, gitu. Rapat sampai larut malam, tidak ngedumel. Nah itu keren. Ya tentu saja dihitung nanti ada uang. Dan dia tidak pernah menghitung, tidak mempersoalkan berapa materi yang dia terima. Yang penting dia bekerja dengan enjoy dan enak. Dan sampai saat ini ruh keikhlasan itu masih kuat di MK ini. Kentara sekali antara yang tamatan Mekah dan yang bukan tamatan Mekah, apalagi bukan santri. Kelihatan pegawai-pegawai Mekah itu. Kalau yang santri itu ruh keikhlasannya itu masih kuat nampak dibanding yang tidak santri. Yang kedua kemandirian. Antum masak atau dimasakin? Yang putri masak sendiri? Dimasakin? Disuapin juga? Jadi mandirinya itu karena gak disuapin aja gitu ya. Yang putra juga? Idealnya tuh masak sendiri, itu mandiri. Biar gak manja. Tapi ceritanya katanya kalau di sini tuh manja sekali gitu. Sama Umi Agis dikasih makan makanan yang belum pernah dimakan sebelumnya. Iya. Suka ditraktir apa? Nasi Bukhari. Nasi apa? Yang Arab-Arab gitu. Mandiri, jangan manja. Oke? Jangan manja. Kesederhanaan yang ketiga. Sederhana itu bukan berarti miskin. Maka yang bermewah-mewahan tidak sederhana bukan prinsip pesantren.
Madinatul Quran. Saya pernah punya murid di pesantren itu, sepatunya 25 juta. Itu lama sekali itu, kira-kira 7 tahun yang lalu, 25 juta sepatu. Mahal banget, apa ada AC-nya gitu, gak tahu juga saya. Kemarin sebelum kesini saya 3 tahun di Al-Mahira, pesantren yang sangat mewah kayak hotel. Di dalam anaknya orang-orang kaya, putri, pondok putri. Terus ada tas, tasnya itu tas bermerek. Saya ngelihat, saya foto gitu, ceret. Kemudian saya cari di Tokopedia, di Lazada, saya cari dengan merek yang sama, dengan model yang sama. Ternyata harganya 60 jutaan. Belum lagi sandal krok apa. Baru awal-awal itu. Cuma bukan krok yang dalam negeri, dari Singapura dia beli. 3,5 juta. Ini pesantren tapi kayak gini. Saya datang, saya bikin aturan, seluruh barang-barang mewah harus dikirim balik ke orang tuanya. Bisa tegas. Kirain banyak protes, malah banyak mendapatkan tepuk tangan. Syukron Ustadz. Ternyata orang tua yang gak sekaya itu, anaknya ngerengek. Ma beliin krok, ma beliin ini, beliin itu. Bapak ibunya pas-pasan. Akhirnya, alhamdulillah Ustadz. Karena kita ingin kesederhanaan. Dan santri itu kesederhanaan. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana itu karena gak punya. Mampu membiayai, tidak berlebihan. Itu sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Baju compang-camping. Bajunya itu saja. Pagi, sore, malam itu, esok harinya itu saja. Cuci kering pakai, cuci kering pakai, cuci kering pakai. Ada nggak kayak gini? Itu bukan sederhana, miskin. Ganti-gantilah. Karena sederhana itu bukan berarti miskin, tapi sederhana itu tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Oke? Ukhuwah Islamiyah, saling bonding, terikat, terkoneksi satu sama lain. Kebebasan artinya bebas berprestasi secara akademik, bebas punya ide, bebas, tapi bebas bukan bablas. Nah, itulah budaya pesantren, teman-teman sekalian. Maka Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Pondok Modern Gontor, mengatakan bahwa semua yang dilihat, semua yang dirasakan, yang dialami oleh santri selama di pondok adalah pendidikan. Karena pondok adalah laboratorium kehidupan. Karena pondok ini adalah laboratorium kehidupan, maka di pondok itu semua hal itu harus disiapkan. Ustadz juga tidak ingin kalian hanya menghafal Al-Quran sepanjang waktu, tapi juga di sini ada organisasi mahasantri. Ada nggak BEM-nya? Ada BEM-nya. Tujuan BEM ini yang membuat kegiatan yang kreatif, yang inovatif, bikin kegiatan yang hidup, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan ini, kegiatan itu. Dananya dari mana Ustadz? Nah, itu kreativitas. Minta waktu untuk minta dana, membuat proposal dan seterusnya. Itulah laboratorium hidup, berlatih berorganisasi. Karena antum nanti bukan hanya menjadi guru Al-Quran, tapi yang kreatif itu. Masyarakat kita semakin kreatif. Ustadz itu harus
apa aja bisa. Bisa apa saja. Ini bajunya kayak gini nih, Gontor ini. Musola yang rapi gitu, jangan selebor. Itu enak itu kalau rapi kayak gitu. Tuh. Cakep nggak Ustazah? Nah, itu kan. Antum kebayang kalau nanti muhadharahnya kayak gini. Yang ustadzanya juga yang bagus, yang enak gitu. Pakaian ke masjid, pakaian olahraga. Jangan sarungan kayak pesantren-pesantren antum dulu, kalau olahraga sarungan. Olahraganya bukan bola, tapi dari saking kreatifnya pakai apa? Pakai kelapa. Dikasih api lagi. Sepak bola api. Dulu MK ada santrinya itu. Mungkin karena daerah Banten, dia tuh berani banget sama api itu, bola api, megang api diginiin, nggak tahu ilmu apa itu. Akhirnya nggak boleh amalan-amalan kayak gitu. Tuh outfitnya itu, outlook itu kelihatannya kayak gini, yang bagus, yang enak. Punya jas nggak? Dari sekarang siapkan jas. Siapa tahu nanti habis pengabdian langsung bisa dipakai nikah. Masa jas pinjam? Siapkan jas. Jadi outfitnya seperti ini. Musyrifah juga yang rapi gitu. Jangan jorok, apalagi perempuan. Ini rambut kayak gini nih, ada yang gondrong nggak? Tapi untuk perempuan tidak dianjurkan ya rambut kayak gini ya. Kayak gini ya, gak ada yang gondrong lagi ceritanya ya. Saya dengar dari Ustaz Zainal itu ada yang gondrong-gondrong. Tapi mudah-mudahan udah gak ada. Ya, cium tangan kayak gini nih. Tapi antum sudah keren ini. Salaman yang benar. Dulu Mekah yang awal begini aja. Ketemu Ustaz Khairul, ketemu Ustaz Solihin. Kef Ustaz. Tapi sekarang angkatan kemarin, angkatan sebelumnya, nggak tahu tepatnya sejak angkatan berapa itu. Kalau Mahat Ali itu cium tangan, saya nggak paham. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu? Sejak angkatan yang keberapa? 13, 12. Itu sudah bagus kayak gini. Sebelum-sebelumnya itu Ustaz bilang kacau. Ustaz gak begitu suka. Respeknya sama guru. Sekarang kalian udah keren. Tadi senyum, sapa, salam, nyapa lah ya. Salam tadi salaman. Halo, senyum, senyum, senyum. Siapa yang gak suka senyum? Merengut, muka dilipat. Jangankan manusia, kucing aja ngelihatnya lah kabur. Karena kucing itu ternyata dia paham. Makhluk-makhluk, binatang-binatang itu paham. Mana yang ramah, mana yang enggak. Mana yang dengan sepenuh hati, mana yang enggak. Iya. Kucing dekat-dekat dengan antum, sesekali tendang gitu. Sana jauh. Itu ditandain itu. Benar. Jadi kucing aja bisa nendain orang galak. Iya. Saya pernah galak sama kucing. Karena ngeong-ngeong terus sebel. Besoknya papasan di jalan gak disapa saya. Tapi kalau kita sering ngasih lauk atau apa, itu kalau kita lewat nongol aja dia, ngejar sama kita. Pokoknya baik hati, senyum itu bahasa universal gitu. Bukan hanya manusia, makhluk yang lain pun juga paham. Nah, ini dia
yang selalu saya tekankan di Pondok Madinatul Quran Cilodong. Ini harus kayak gini nih. Dan ini akan menjadi prinsip dan budaya kita sehari-hari. Bersih, tertib, dan berbudaya. Semua orang seperti ini. Semua bos-bos sudah kayak gini. Di kantor-kantor sudah gini prinsipnya. Makanya termasuk Pak Satar, Umi Agis, itu pun nggak suka yang kotor. Benar nggak? Benar nggak? Yang paling ditekankan, diingatkan berkali-kali apa? Bersih. Kayak gini, bersih. Habis kegiatan kembalikan tertib. Dan semua orang seperti ini. Bersih itu, teman-teman, menunjukkan tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi pendidikannya semakin bersih. Masyarakat yang maju pendidikannya bersih negaranya. Pernah dengar Swiss? Bersih. Bahkan sampahnya itu dipilah-pilah. Kalau kita sampah satu aja. Jangankan Swiss, tetangga kita itu, Singapura. Pernah ke Singapura? Ke Singaparna pernah? Singapura. Kalau antum ke Singapura itu semua tempat, semua sudut bersih. Ke sebelahnya Malaysia. Malaysia itu terminalnya itu. Saya pernah ke Malaysia, ke Singapura, ngantar anak-anak sudah dibanding. Anak-anak di terminalnya itu duduk tiduran gitu. Dari saking bersihnya. Bandingkan dengan terminal kita. Orang meludah di mana-mana, puntung rokok, apa di mana-mana. Singapura, Malaysia. Padahal kita negara yang besar. Tapi masyarakatnya taraf kesadaran dan pendidikannya sangat rendah. Jadi kebersihan itu terkait juga dengan budaya dan pendidikan yang tinggi. Antum kenal Perindapan? Perindapan nonton? Suka ya? Sering diledekin oleh Wak Ganol ya. Bu, abu. Itu menunjukkan mereka itu kasta-kasta rendah, pendidikan-pendidikan rendah. Pakai tangan. Maka bicara tentang kebersihan ini bukan bicara tentang budaya negara besar. Tapi sesungguhnya budaya bersih ini adalah budaya agama. Karena itu dalam buku dan kitab-kitab fikih Al-Babul Awal, pembahasan pertama itu babut toharah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan orang yang punya budaya bersih. Kalian jangan beribadah, jangan sholat sebelum kamu bersihkan tubuhmu dari hadas. Berwudu dulu. Begitu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan tentang bagaimana taharah. Tertib, rotibu, jemaahnya harus rapat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis shalah. Tertib. Itu ajaran Islam. Dan berbudaya ini tentu saja. Nah, ini bersih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada Marie Kondo. Ratu bersih-bersih. Kalau perempuan mungkin kalau ngelihat di medsos, di apa itu sering lihat ini, Marie Kondo. Marie Kondo ini sangat terkenal sekali dengan cara menata. Kadang ngelipit baju, itu beda dengan cara ngelipit baju kita. Biar simple, biar apa, beda. Jadi kalau di Jepang itu ada emak-emak yang kesulitan mengatur rumahnya.
barang terlalu banyak apa gitu kan, ngundang Marie Kondo, minta pendapatnya gimana kalau saya punya masalah begini. Makanya sampai dijuluki Ratu Bersih-bersih. Nah, dia punya metode tersendiri dalam bersih-bersih. Kita nyebutnya sebagai metode KonMari. Apa metode KonMari itu? Metode KonMari itu, teman-teman, nanti praktekkan putra dan putri. Metode apa? KonMari. Metode KonMari itu semua barang yang tidak dipakai, buang dari lemarimu, buang dari lacimu, jadikan rumahmu, kamarmu seminimalis mungkin. Fahim? Kertas, plastik taruh di pojok, tusuk gigi, cotton bud. Sekarang lihat mana dari sekian barang-barang itu yang masih bisa dipakai, mana yang tidak bermanfaat, atau mana yang spark joy. Spark joy itu membuat apa? Membuat bahagia. Dan yang membuat kalian tidak bahagia itu buang. Oh, saya bosan banget ini. Gak enak dilihat. Gulungan kabel berantakan membuat saya tidak bahagia. Tapi ini semuanya membuat saya bahagia. Yang gak enak, merusak mata, gak enak dipandang, buang, singkirkan. Itu KonMari, praktekkan. Ya, khususnya perempuan ini alat-alat lenongnya banyak, barang-barangnya banyak. Kalau perempuan kan, laki-laki kan minimalis. Kalau ini banyak. Ada yang bawa boneka. Emang kalau tidur tanpa boneka enggak nyenyak. Tapi jangan bawa boneka ya. Kena pasal laki-laki bawa boneka. Di Jepang, anak-anak kecil mulai dari TK itu diajarkan kebersihan. Sebelum belajar bersih-bersih dulu. Padahal ada OB. Karena memang tujuannya untuk mengajarkan kebersihan. Setelah belajar sebelum pulang, sapu kelas, sapu WC, sapu kamar mandi, tempat wudhu. Oh, di Jepang nggak ada tempat wudhu. Bersih. Dan itu tanpa terkecuali. Karena budaya bersih itu meliputi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, profesi apapun selalu bersih. Bersih itu gak harus elit. Kalau ini kan elit. Barang-barang yang ada sekitar sini elit. Di Jepang sekalipun antum punya barang yang murah, yang sederhana, tapi harus ditata yang bagus. Itu yang disebut dengan wabi-sabi. Filosofi orang Jepang itu wabi-sabi, sekalipun apa adanya, yang penting bersih, tertib, enak. Seperti ini loh. Coba lihat foto itu. Ini mungkin kayak gang-gang di Jakarta itu. Kayak di Kramat Jati. Kayak di mana tuh gang-gang di Depok, gang-gang sederhana, gak elit. Tetapi antum lihat dari ujung ke ujung itu tertata bersih. Ini bukan kota yang metropolis, pinggiran kota, gang-gangnya. Bandingkan dengan gang-gang kita, selokan mampet, bau pesing di mana-mana, hilir mudik, tikus-tikus got, yang kucing pun lari terbirit-birit, karena lebih besar tikusnya. Itu kita. Apa aja dibuang, plastik, sampah. Kalau jiwanya bersih, wabi-sabi, saya kira kita bisa meniru ini.
Ini persoalan jiwa dan karakternya orang-orang Indonesia ini yang belum terbentuk. Maka langkah-langkahnya ini ya, nanti antum praktekkan. Pertama, gak boleh jorok, niat yang tulus untuk menciptakan lingkungan Madinatul Quran bersih. Saya nanti akan periksa ke kamar-kamarnya ini, bersih enggak. Di Amerika itu digalakkan, gerakan memulai dari membersihkan tempat tidur sehabis tidur. Bangun tidur, bersihkan tempat tidur. Pekerjaan pertama habis tidur itu, bangun tidur itu, membersihkan tempat tidur. Artinya satu tanggung jawab dimulai dari awal. Kerapian tempat tidur. Niat. Ciptakan lingkungan kerja seminimalis mungkin. Ya. Minimalis. Besok bersih-bersih yang enggak berguna, buang-buang. Yang minimalis. Tempat tidur minimalis, lemari minimalis. Buang barang yang tidak ada nilainya atau yang tidak enak dipandang mata dari lemarimu, dari lacimu, meja dan seterusnya. Berikan sentuhan yang membuatmu bahagia. Ada foto ayah, bunda, tempel yang bagus. Tapi jangan artis-artis Korea ya. Tempel. Yang membuatmu bahagia. Foto adik. Jadi kalau ingat, seperti ingat rumah, semangat lagi untuk menunjukkan prestasi. Tetapkan sehari dalam seminggu untuk membersihkan lingkungan secara detail. Jadi antuna setelah ini tetapkan, wahai BEM, ini BEM nih tanggung jawab ini. Dalam seminggu sekali, setiap hari apa? Bersih-bersih secara detail. Itu namanya kegiatan detailing. Kalau sehari-hari hanya nyapu biasa, pada saat seminggu sekali ini detailing ini, bersihkan kaca, bersihkan meja tempat tidurmu, pakai kanebo yang detail. Seminggu sekali. Ini wabi-sabi dan istiqomah. Siap ya, kerjakan ya. Jadi bersih ini nggak bisa ditawar-tawar. Di Madinah, Celodong, itu lagi gencar-gencarnya saya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Mulai dari sekarang. Itu 5S. Catat ini, 5S ini. Pertama itu sairi. Sairi itu ringkas kayak tadi itu. Yang penting, yang paling prioritas dipakai sehari-hari, taruh. Yang enggak penting buang. Seperti yang saya tadi itu. Pokoknya dibikin ringkas, minimalis. Ya, kerjakan. Sairi, ringkas. Itu 5S, manajemen Jepang nih. Yang kedua, seton. Seton itu rapi. Taruh sesuatu pada tempatnya. Ya. Sempak ditaruh di atas lemari, nggak ada tempatnya itu. Dibikin kategori-kategori, ngelipat itu. Baju-baju semua, celana-celana semua, sarung-sarung semua. Itu namanya berkategori. Jadi ketika kalian mengambil sesuatu itu udah tahu tempatnya. Oh ini ngambilnya. Tidak nyari-nyari. Kalau kunci-kunci itu bikin paku, bikin cantelan, semua kunci ditaruh di sana. Jadi gak nyari-nyari. Aduh, kunci itu di mana ya? Ntar saya sholat dulu ah. Allahu Akbar. Baru ingat, oh iya saya naruh di sana. Karena biasanya kalau sholat itu yang lupa jadi ingat semua. Itu menunjukkan sholat antum gak khusyuk. Rapi, seton ya, bikin kategori-kategori. Ketiga, seso, resik, bersihkan dari debu, bersihkan setiap hari itu harus dibersihkan. Yang keempat,
sekeso, rawat. Rawat itu bikin SOP. Tolong yang pinjem pulpen, yang pinjem buku, kembalikan ke tempatnya. Itu SOP. SOP kebersihan. Yang kelima, si suke itu rajin istiqomah. Jadi melakukan dari pertama, seiri, rap, seton, seso, sekesu. Itu rajin istiqomah berulang-ulang setiap hari. Dan ini sudah umum dipraktekkan. Seperti halnya yang saya cerita itu. Di mana? Malaysia, terminal itu, rest area. Kita mampir, bersih dari ujung ke ujung. Terus setelah itu, setelah seorang musyrifah tergopoh-gopoh lari ke saya. Ustadz, ini loh Ustadz, yang antum ajarin di Al-Mahira itu, ternyata di sini dipraktekkan, ditempel di mana-mana fotonya Ustadz. Sini Ustadz. Begitu saya mampirin, dia senang sekali ngelihat 5S kayak gini nih, ditempel di mana-mana itu. Di sini ternyata mempraktekkan 5S Ustadz, itu Ustadz, pantasan bersih di mana-mana. Dia kaget. Itu 5S ada di Malaysia. Hasilnya memang betul-betul rapi itu. Dari ujung ke ujung itu rapi, padahal itu terminal. Karena mempraktekkan manajemen 5S. Makanya kalau 5S ini dipraktekkan di Madinatul Quran, putra putri insya Allah rapi bersih. Dan saya ingin Madinatul Quran itu terkenal dengan budaya bersih dan tertibnya. Di semua unit, termasuk di Mekah. Ya, tolong diperhatikan, tolong dipraktekkan 5S. Nih kayak gini ini. Wabi-sabi, sederhana, gak usah bermewah-mewahan. Jauh dibanding Al-Mahira, gak ada apa-apanya ini. Tapi bukan itu yang dimaksud. Antum lihat di balik kesederhanaan itu adalah apa yang antum lihat di sini? Pertama apa? Enggak, pertama apa? Simple, minimalis. Sairi, ringkas. Konmari. Kata Marie Kondo tadi, konmari, simple. Coba, simple sekali itu. Kalau di tempat antum kan bergelantungan handuk gitu kan? Baju yang enggak dipakai, yang kotor, digelantungin kan? Putra, kalau putri mungkin bersih. Putra, apa aja digelantungin. Udah berubah setelah ini. Ini budayanya nih. Bersih-bersih, tanggung jawab bersama. Tuh. Bahkan di pesantren kayak di Sulaimaniyah yang punya Turki itu, antara tempat tidur dan lemari itu dipisah. Kalau di sini kan ngumpul ya. Kalau di sini ngumpul nggak? Meja apa? Lemari sendiri di sana, terus di sini tempat tidur gitu kah? Itu kayak gini di Sulaimaniyah. Itu di bawahnya itu. Ya Allah, dari ujung ke ujung itu bersih. Kayak gini teman-teman ya yang kita harapkan. Yang ke depan harus dipraktekkan. Inilah budaya kita yang harus kita tonjolkan ke depan. Baik.